Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Nah, kali ini kita mau bahas lagi tentang toko sembako, karena udah lama banget kita nggak bahas tentang toko sembako. Iya. Terima kasih juga untuk teman-teman atau sobat F semua yang udah mendukung channel kita dan memberi masukan supaya channel kita lebih berkembang lagi. Gitu. Terus sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas tentang awal mula buka toko sembako sampai bisa jualan gitu. Yang pertama itu modal. Kita harus punya modal. Modalnya dari mana gitu. Di mana dan berapa gitu ya. Dari mana dan berapa? Semampunya kita punya, misalnya kita punya tabungan berapa. Misalnya kalau misalnya tabungan cuma ada 2 juta, silakan, udah bisa kok buka toko sembako semampunya. Nah, dari tabungan atau sumbernya juga dari ngejual aset-aset barang atau aset kita gitu ya. Kalau misalnya punya kendaraan seperti motor atau kalian mau jual, bahkan mau jual mobil, itu nggak apa-apa, sah-sah aja kan ya. Nah, terus atau mau pinjam ke saudara atau orang tua gitu. Iya. Catatan di sini, jangan sampai kalian pinjam ke bank. Kenapa tuh? Karena kalau untuk membuka awal usaha toko sembako, kan kita belum tahu omsetnya berapa. Takutnya malah kita kelilit hutang. Jadi pendapatannya sesuai kemampuan kita dulu, nanti bertahap pelan-pelan. Insya Allah nanti ya barangnya juga akan lengkap kok ininya. Ya betul. Jadi sedikit cerita, kita tuh mulai toko sembako. Tadinya kita tidak punya tempat ya. Iya. Tidak punya tempat, kita juga tidak menempati rumah ini juga. Tidak menempati rumah yang kita sedang tempati sekarang ini. Semenjak kita punya anak ya, baru kita kepikiran untuk buka usaha. Jadi kita itu kalau mau punya usaha itu niat dalam diri kita itu mulai. Kalau kita dalam diri kita nggak bilang mulai, nggak mulai gitu. Lokasinya kalian bisa gunakan seperti kita ini, kita punya garasi mobil. Ini awalnya garasi ya. Awalnya bisa pakai teras rumah ya. Ada yang untuk memulai usaha awalnya pakai teras rumah dulu. Ini dengan low budget ya pastinya ya. Karena kalau misalkan udah budgetnya lebih ya biasanya sewa ruko gitu atau toko. Dan dicarinya ruko-ruko yang pinggir jalan raya, ya akses-akses yang jalan besar. Ini juga sangat penting banget ya. Akses tempatnya tempat harus dipikirkan juga. Iya. Gitu. Kebetulan ya dapatnya terus pinggir di jalan arah keluar perumahan juga. Jadi sering orang lewat pelan-pelan ngelihat spanduk kita dan lama-lama udah terbiasa untuk belanjanya ke sini gitu. Iya. Tapi penting banget. Itu untuk menginformasikan gitu ya. Iya, secara langsung kita menginformasikan, mempromosikan toko kita. Jadi selain tempat, kita juga harus pasang spanduk atau Oke, yang kedua tadi udah modal. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah siapin peralatan untuk di toko. Peralatan seperti timbangan, meja-meja, kayak rak-rak seperti ini. Alat-alat pendukung ya, pendukung jatuhnya alat-alat peralatan. Kayak rak, kita timbangan. punya rak. Jadi awalnya kita juga raknya cuma punya 2. Bertahap. Jadi pada saat kita udah niat untuk membuka warung, yang pertama kali di ini kan raknya ya, karena modal menggunakan modal kita itu kita bikin rak dulu. Raknya dulu ininya. Nah itu pun juga satu ya, karena memang kita mesen ya bikin raknya. Iya, kita mesen, jadi kita satu dulu, bikin satu lagi. Karena kita menekan budget, jadi kita pakai rak kayu ya. Iya. Dari kayu ya, kayu dan triplek ini. Kayu, dan berjalan kita mikir lagi kayaknya kurang gitu ya. Kita beli lagi rak seperti besi lah. Kita punya rak besi 2 ya. Rak susun ya. Rak susun 2. Besi itu 2.
2 rak susun. Itu setelah kita beli rak, terus beli apa? Timbangan. Terus beli kalkulator. Ya kan? Terus beli literan beras. Iya, literan beras. Terus apa, serokan ya? Serokan untuk terigu, gula gitu. Apa ya namanya? Serokan apa? Serokan, ya, serokan. Buat memudahkan untuk masukin ke nimbang-nimbang plastik. Terigu gitu. Terus kayak keranjang-keranjang buat makanan gitu. Iya. Nah segitu dulu. Setelah itu udah jadi, udah terkumpul, udah siap. Nah baru kita cari yang keempat, itu cari apa? Distributor atau agen. Oh, agennya ya, kerja sama-sama agennya. Ya kita cari yang paling termurah. Ya kita buka warung itu dari nol banget, dan kita juga belum pernah belanja di agen. Iya, dan juga belum tahu barang-barang yang kira-kira apa sih yang dijual di warung-warung yang gitu sering ya. Dibeli sama orang tuh yang mana juga kita juga belum tahu ininya, belum ada gambaran. Makanya kita alhamdulillahnya bisa konsultasi dulu ke agen itu, terus dikasih tahu nih yang pokok-pokoknya seperti misalnya beras. Iya. Terus ada lagi tepung-tepung. Terus ada lagi kayak sabun, sasetan, sampo sasetan. Itu. Terus kayak kopi, teh, susu, gula gitu ya. Iya. Garam, mie gitu. Nanti kasih tahu sama mereka, sama agennya itu. Lengkap gitu. Nggak harus banyak juga kan kita beli barang-barangnya awalnya itu. Yang penting misalnya sedikit-sedikit tapi lengkap sedikit-sedikit tapi lengkap, ada semua gitu. Nah itu jadi nilai plus juga dari segi warung sembakonya gitu. Pada saat konsumen nanya, oh ada loh di sini, pasti dia akan ngomong lagi ke tetangganya atau ke temennya kalau misalkan belanja ke sini lengkap loh gitu. Ininya gitu. Padahal kita cuma nyetoknya 3 renceng dulu gitu. Tapi kan nanti kalau habis kita beli lagi. Iya, sementara emang begitu dulu untuk alur ngebuka warung sembakonya gitu, nggak langsung jor-joran besar, kecuali kalau memang budget ada jor-joran besar ya langsung jadi agen. Terus kita cari agen telur. Jadi agen telur itu terpisah khusus dengan dibandingkan agen sembako ininya. Meskipun memang agen sembako ngejual juga telurnya ya. Iya, tapi kita cari yang termurah ininya ya. Yang dari peternakan langsung juga gitu, biar telurnya fresh gitu. Dan tahan lama jatahnya. Nah kalau untuk pelayanan kita diusahakan seramah mungkin gitu. Seramah mungkin, secepat mungkin ininya. Pelayanannya. Nah, alhamdulillah bertahap kita mulai awal buka toko sembako itu tanggal 15 Desember 2020. Jadi sekarang udah mulai berjalan 6 bulan 7 bulan. Alhamdulillah. Nah, bertahap sedikit cerita, kita pengen punya penghasilan tambahan. Pada saat dipercaya Vesya lahir, Vesya datang, nah entah kenapa dimudahkan untuk berpikir kalau misalkan untuk salah satunya ngebuka usaha warung sembako ini. Pokoknya jangan ragu untuk memulai usaha, yang penting niat dalam hati dan tekuni. Niat ya, dan terakhir dimulai. Kalau nggak dimulai hanya rencana, gue pengen usaha begini, tapi nggak dimulai-mulai ya nggak jalan-jalan. Dan nggak bakal tahu kayak gimana sih usaha gitu. Nah memang kalau misalkan namanya usaha pasti ada nanti ketemunya ruginya. Pengalaman. Iya, pasti nanti akan ketemu ruginya. Nah itu kita juga harus siap untuk ininya, ruginya. Dalam arti apa sih ruginya? Pada saat kita lalainya dalam apa nih? Pada saat menghitung pada ini ya, kalau misalkan ada konsumen belinya banyak nih, kadang kalau di awal-awal itu kan kita namanya harga masih belum begitu, masih hafal gitu, belum hafal ininya. Nah caranya gimana nih? Iya, nah caranya kita mencatat harga-harga barang yang kira-kira kita sering lupa ininya. Jadi kita pada saat ditanya ininya sekian. Nah, makanya itu tadi peralatan kalkulator untuk ngehitung total belinya si konsumen. Nah, harga-harganya juga ditempel aja di tembok yang dekat meja kasir gitu biar nggak lupa sama harganya. Dan sampai ke pelayanan, kita pelayanan yang ramah, terus supaya orang juga bisa
nyaman belanja di sini karena pelayanan kita bagus gitu kan. Itu juga penting dalam memulai usaha toko sembako ini gitu. Kalau pelayanan yang jutek judes itu orang-orang juga segan gitu untuk belanja ke sini. Nah terus apa tuh? Udah bahas apa ini? Dari Maaf pelayanan. Ya, tadi ada yang beli ini ya. Dari pelayanan, dari pelayanan. Udah kita pelayanannya ramah. Jadi kita sebisa mungkin pembeli itu nyaman belanja di toko ini. Nanti balik lagi gitu kan. Kita juga harus belajar komunikasi ya, komunikasi dua arah ini. Jadi jangan satu arah. Pada saat si konsumen nanya ya kita jelasin sebisa kita ya yang tadi pelayanan itu ya. Nah dari kita kan pelayanannya sebisa mungkin ramah terus, dan jangan lupa kita kasih tips kalau pembeli itu datang terus beli barang-barang yang pembeli butuhkan, nah kita menawarkan lagi barang yang lain. Betul. Misalnya ada lagi bu gitu, kecapnya enggak gitu, sausnya ada nih, saus ini secara nggak langsung kayak ini, itu ya gitu. Kayak kasir minimarket. Iya, sekarang minimarket juga udah pakai sistem begitu gitu kan. Jadi di kasir itu ditawarin lagi nih bu, misalnya kita nawarin biskuit nih, misalnya beli minyak goreng dapat diskonan biskuit seharga 5.000 dari 10.000 misalnya gitu. Nah itu juga tips kita gitu di toko sembako itu seperti itu. Bahkan sekarang minimarket pun pakai sistem seperti itu. Supaya apa? Misalnya pembelinya dari rumah udah begitu, oh iya kelupaan kita ingetin gitu loh. Oh iya bener, misalnya ini saya lupa nih mau beli ini gitu. Iya. Yang udah-udah juga kalau misalkan pembeli datang ke sini juga rencananya cuma beli 1 atau 2 barang, ternyata pas ngelihat karena yang tadi tuh kita barangnya lengkap, jadinya beli lebih dari yang dia awal untuk pengen dibeli. Nah toko sembako itu memang kelihatannya simple gitu ya, tapi receh lah jatuhnya gitu ya. Ya emang pendapatannya untungnya tuh receh gitu, misalnya serenceh itu dapatnya ya sekitar dalam sehari berapa sih ininya berapa gitu. sih gitu. Kita harus misalnya dari makanan harus habis dulu 1 box baru kelihatan untungnya. Ya memang kelihatannya warung sembako itu dapatnya sedikit dari beberapa macam barang. Kalau kita barangnya lengkap alhamdulillah terkumpulnya banyak gitu ya. Nah terus dari situ kita juga menatanya harus benar. Menatanya harus benar. Biasanya makanan semua. Nah saus. Nah di samping saus ada seperti misalnya bumbu-bumbu gitu. Kalau misalnya jadi pembeli itu tadinya mau beli saus, oh iya kayaknya bumbunya habis deh gitu, jadi beli bumbu gitu. Jadi teratur ya untuk ininya ya. Kenapa penataan itu penting? Dan kita juga nggak susah untuk ngambil ininya. Kalau misalkan minta ini ya mudah kita untuk ngambilnya ya. Kayak misalkan kayak sabun-sabunan ya jangan dideketin sama makanan. Nanti kan ada bau-bau sabun, bau-bau ini pewangi pakai. Alhamdulillah kita untuk sekarang udah beli etalasenya untuk khusus sabun dan kosmetik. Mau terpisah ada di sebelah sana. Dan ada di video yang waktu kita itu ya. Sedikit cerita, kita awal mula buka sembako modalnya 20 juta. Pendapatan awalnya berapa nih? Untuk pertama kali buka warung sembako. Berapa ya? Kan kamu yang ngitung. Berapa dalam satu hari itu? Sedikit cerita nih, kita itu buka warung sembako. Pas awal-awal buka banget tuh kita cuma dapet 75.000. Bayangin, 75.000 awal buka sembako. Itu bukan untungnya ya? Bukan untungnya. Itu kotor, 75.000. Pendapatan kotornya 75.000. Dari pagi sampai malam jam 9, inget banget. Pokoknya kalau misalnya mentalnya nggak kuat, ya menyerah gitu loh. Kok baru buka nggak ada yang beli gitu ya. Nah kita juga awalnya kosong banget, belum pasang spanduk, barang belum banyak gitu, tapi masih sedikit kayak warung kecil lah
gitu. Jadi awalnya itu baru 75.000. Alhamdulillah, disyukurin. Nah, disyukurin karena banyak orang yang belum tahu gitu ya. Ada kita besoknya buka lagi. Alhamdulillah dapat 150.000. Alhamdulillah banget. Dapat 150.000. Terus mikir lagi, ini masih ada sisa modal, kita beli apa? Alhamdulillah lengkapin kita lagi. beli gas. Oh iya, gas. Awalnya kita beli gas tabung itu 5 ya. 5. Kita beli 5. Kita beli 5 tabung dulu. Alhamdulillah kita ada gas, ada lagi pembeli datang. Alhamdulillah pendapatannya naik lagi ke 200.000. Bertahap, Sobat App semua. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau emang belum, kita baru buka toko, belum ada pembeli karena mereka belum tahu. Iya. Gitu, makanya ada modal lagi pakai spanduk. Pentingnya informasi spanduk itu ya seperti itu. Jadi biar si pembeli juga kelihatan kita ngebuka warung sembako. Gitu. Dan jangan standby di dalam aja. Kita nongkrong aja di luar. Ada yang lewat ya sekedar nyapa, ngobrol, oh Bu saya buka toko sembako. Iya, ada waktu itu ya. Gitu. Ada waktu itu ya. Yang apa namanya? Dia ke rumah tetangga ininya cuma diajak ngobrol sama Fitri langsung ini. Oh iya, saya mau beli apa? Telur ya waktu itu. Telurnya 2 kilo loh. Langsung beli 2 kilo ininya. Karena Padahal kita nggak kepikiran kalau misalkan apa namanya dia mau belanja gitu. Ternyata dia langsung kalau mau beli telur 2 kilo sama beras 3 liter. Iya, alhamdulillah banget kan. Gitu, karena kita nggak standby aja di dalam gitu. Kalau misalnya belum ada pembeli ya kita nongkrong di luar. Iya, kalau itu apa namanya sistemnya kejar bola. Iya. Emang awalnya itu aku benar-benar kejar bola karena memang dari awal udah dapat 75.000. Ya Allah, gimana nih ke depannya gitu. Iya, itu lumayan tuh ya, kena mental ya ini. Emang harus mentalnya juga harus kuat. Ya Allah, gimana ke depannya. Itu pertama. Kedua, rintangannya apa nih? Tadi tuh rintangan tuh salah satunya pada saat awal-awal ngedapet pendapatannya hanya segitu. Kayak pertama pikirannya itu gua nanti minimal dapat 200.000 lah atau 300.000 sehari kotornya. Ternyata dapat segitu. Wah, langsung lumayan tuh kena mentalnya tuh. Waduh, ini apa bakal berjalan terus atau misalkan stop di tengah jalan gitu ya. Karena kebetulan warung kita ini deket sekitar berapa meter ya? Ada warung sembako yang lebih dulu buka. Lebih dulu buka. Tapi dengan adanya warung kita ini, alhamdulillah pas ada datang, saya tanya, Bu gimana belanja di warung ini gitu kan, ngasih kuesioner ke pelanggan. Alhamdulillah secara katanya, lisan ya, kuesionernya secara lisan bukan tulisan. Iya, secara lisan. Karena saya emang senang berkomunikasi gitu, pengen tahu gitu loh. Penilaian dari si pembeli kayak gimana katanya, gitu ya. Alhamdulillah ini warung bisa jadi solusi kalau misalnya di warung sebelah nggak ada atau saya malas untuk belanja ke agen depan karena jauh gitu. Karena ada warung ini, alhamdulillah lengkap, membantu gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke agen gitu. Iya. Gitu, jadi kita harus pinter berkomunikasi lah pertama itu untuk mempromosikan warung. Iya. Gitu. Kan juga yang di awal-awal tuh waktu pas si pembeli kan kita juga untuk harga masih nerawang ya, karena kalau kita nanya harga di agen itu kata agennya apa? Ya terserah mau nambahin berapa. Iya, kita terserah. Pas terserahnya itu yang kita bingung ini. Awal-awal buka toko sembako gitu. Sedangkan kita coba searching di YouTube bilangnya ambil untungnya 500 sampai 2.000 maksimal ya dari harga modal ininya. Pada saat kita naikin untung hanya 1.000 dibilangnya apa? Kemahalan dibilangnya sama pembeli. Ya makanya dari situ kita langsung pertama mikir dulu ya, ini mahalnya mahal. Pertama gini, mahalnya karena memang kemahalan atau dia ngetes. Ngetes itu dalam artian biar warung kita tuh diturunin harganya. Tujuannya biar
sama agen misalkan yang di jauh ininya, jadi dia lebih mudah untuk datang ke sini dengan harganya harga agen, sedangkan kita statusnya warung sembako masih ya mulai jadi awal. nggak bisa disamakan dengan harga agen, karena agen itu kapasitasnya besar, dia pasti modalnya pun juga nggak semahal dengan harga yang kita beli modal di agen ininya, jadi nggak bisa digituin. Makanya kita mikir dulu tuh gimana ya untuk tahap ininya. Pemberian modal, pemberian harga, untuk pemberian harga. Nah gitu ya, beda GoPay atau 1000 masih wajar ya, masih wajar sama. Untuk ininya. Nah, kita sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai usaha sembako. Jadi kita tadi bukan bermaksud untuk menggurui, kita untuk sharing pengalaman kita. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat F yang ingin memulai usaha warung sembako. Gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Gitu. Iya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.